Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wenjeli Puspitasari dari Prodi Teknik Sipil Angkatan 2020, NIM 511420022. Saya ingin mempresentasikan hasil dari laporan kelompok saya, dan ini merupakan hasil presentasi pribadi saya yang berjudul Volume Lalu Lintas, Kecepatan Kendaraan dan Pejalan Kaki, hasil dari laporan yang kami susun berdasarkan survei yang kami lakukan beberapa minggu lalu. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam pendahuluan. Yang pertama, sistem transportasi merupakan hal yang krusial dalam menentukan keefektifan suatu kota, pergerakan penduduk, dan aktivitasnya tergantung pada transportasinya. Jadi yang dimaksud di sini, keefektifan suatu kota itu kan bergantung pada aktivitas penduduknya serta transportasi dari pergerakan penduduknya. Apakah transportasinya sudah sesuai, transportasi yang berupa kendaraan maupun jalan yang tidak menghambat aktivitas dari penduduknya. Nah, yang kedua, jalan raya. Jalan raya merupakan prasarana transportasi yang memiliki pengaruh besar karena berguna sebagai sarana untuk melayani pergerakan lalu lintas manusia dan barang. Yang ketiga, penelitian ini berperan untuk mengetahui dan mengevaluasi kemampuan jalan raya sebagai prasarana transportasi dalam memenuhi kebutuhan arus lalu lintas untuk mencapai hasil yang terbaik. Nah, jadi yang ketiga ini merupakan tujuan dari kami melakukan penelitian atau survei minggu-minggu lalu. Manfaatnya, adanya survei ini bermanfaat sebagai informasi yang dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam membuat kebijakan dan dapat dijadikan evaluasi terhadap perancangan sistem transportasi yang saat ini maupun yang akan datang. Kira-kira apa saja sih yang dicari pada survei kali ini? Yang pertama adalah volume lalu lintas. Volume lalu lintas ini mencakup kapasitas jalan, jam sibuk, dan lain-lain. Yang kedua, ada kecepatan kendaraan. Kecepatan kendaraan ini mencakup kecepatan minimum dan maksimum dari kendaraan yang melewati jalan yang kami survei. Yang ketiga, pejalan kaki. Pejalan kaki ini mencakup fasilitas pejalan kaki berupa zebra cross dan lain-lain yang berhubungan dengan pedestrian. Yang keempat adalah rekomendasi. Rekomendasi ini mencakup penanganan dan hasil dari data yang kami dapatkan. Untuk tempat survei yang kami lakukan adalah Jalan Pamularsih Raya, Gisik Dono, Kecamatan Semarang Barat. Lebih tepatnya di depan SMP 2 Kesatrian. Volume lalu lintas. Kita langsung masuk ke dalam materi yang pertama yaitu volume lalu lintas. Volume lalu lintas adalah banyaknya kendaraan yang melewati suatu titik atau garis tertentu di ruas jalan atau pada satu lajur selama interval waktu tertentu. Jadi yang dimaksud di sini, volume lalu lintas adalah banyaknya kendaraan yang melewati titik atau tempat yang kami survei dalam interval waktu tertentu. Misal dalam 1 jam itu dibagi menjadi 15 menit. Jadi 15 menit atau 4 kuarter. Nah, per kuarter itu baru kita menghitung volumenya berdasarkan 15 menit tersebut. Nanti dikonversi menjadi 1 jam. Apa saja sih yang didapatkan setelah survei volume lalu lintas? Yang pertama, status jalan. Nah, status jalan yang kami dapatkan dari jalan yang kami survei adalah Jalan Pamularsih Raya itu termasuk ke dalam jalan kota, yang mana memiliki kecepatan maksimum 50 km per jam. Dan panjangnya adalah 1922,13 meter. Untuk kapasitas dan lain-lainnya, kita lihat nih. Presentasi data lalu lintas. Nah, volume lalu lintas untuk arah Kaligarang menuju arah Pamularsih Raya, yaitu volume puncaknya terjadi paling banyak di sepeda motor, terutama pada pukul 6.45 sampai 7.00 waktu Indonesia bagian Barat sebesar 255 SMP, dan terendahnya pukul 5.00 sampai 5.15 sebesar 40 SMP. Volume tertinggi keseluruhan atau peak hour terjadi pada 16.30 sampai 17.30. Selanjutnya adalah volume lalu lintas dari arah Pamularsih Raya menuju Kaligarang.
volume puncaknya sama seperti pada arah Kaligarang menuju Pamularsi, yaitu paling banyak terjadi pada volume sepeda motor. Volume sepeda motor yang terjadi pada arah ini terjadi pada pukul 6.30 sampai 6.45 sebesar 321 SMP. Dan terendahnya pukul 5 sampai 5.15 WIB sebesar 47 SMP. Volume tertinggi keseluruhan atau peak hour terjadi pada pukul 6.15 sampai 7.15 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, untuk kapasitas volume dari masing-masing arah serta dua arah itu dari Kaligarang menuju Pamularsi 3.300 SMP. Begitupun juga untuk arah Pamularsi menuju Kaligarang sama 3.300 SMP dan untuk dua arah yaitu 6.600 SMP. Berikut adalah gambar grafik dari volume lalu lintas Jalan Kaligarang menuju Jalan Pamularsi Raya. Volume lalu lintas arah ini terjadi yang paling tinggi pertama yaitu sepeda motor pada waktu pagi hari dan di sore hari. Karena pada jam-jam ini, pagi dan sore merupakan puncak aktivitas yang mana penduduk berangkat melakukan aktivitas entah itu bekerja maupun berangkat sekolah. Sementara pada sore hari yaitu adalah jam kepulangan atau pulang kerja menuju ke rumah masing-masing. Nah, untuk yang terbanyak kedua yaitu mobil pribadi. Selanjutnya adalah gambar grafik volume lalu lintas dari Jalan Pamularsi Raya menuju Kaligarang. Pada Jalan Pamularsi Raya menuju Kaligarang ini sama, untuk peringkat pertama diduduki oleh sepeda motor yang paling banyak dan terjadi pada pagi dan sore hari. Begitupun mobil yang peringkat kedua merupakan eh, mobil pribadi yang paling banyak melintasi. Selanjutnya kita beralih ke periode sibuk. Periode sibuk merupakan salah satu waktu atau periode yang memiliki komposisi lebih banyak atau lebih tinggi dibandingkan waktu lainnya. Periode sibuk adalah waktu di mana volume lalu lintas mencapai jumlah volume yang paling tinggi dibandingkan waktu yang lain. Nah, untuk periode sibuk dari Kaligarang menuju Pamularsi ini terjadi pada pukul 17.00 sampai 18.00 WIB sebanyak 1.600 SMP. Dan periode sibuk untuk Pamularsi Kaligarang yaitu sebaliknya terjadi pada pagi hari pukul 6.15 sampai 7.15 WIB sebanyak 2.032 SMP. Nah, berikut adalah grafik periode sibuk pada arah Kaligarang menuju Pamularsi. Pada arah ini dapat dilihat bahwa pada waktu sore hari terjadi peningkatan atau periode sibuk yang sangat tinggi sampai melewati batas komposisi maksimum. Pada pagi hari juga terjadi peningkatan yang sangat tajam untuk periode sibuknya, namun tidak sampai melewati komposisi maksimum. Dan selanjutnya yaitu periode sibuk arah Pamularsi Kaligarang di ruas jalan Pamularsi Kaligarangnya. Nah, untuk ini terjadi peningkatan paling tinggi itu yang sampai melewati batas komposisi maksimum yaitu terjadi pada pagi dan sore hari. Namun yang paling puncaknya terjadi pada waktu pagi hari. Selanjutnya, fluktuasi volume lalu lintas. Yang pertama, fluktuasi tertinggi terjadi pada Kaligarang menuju Pamularsi yaitu pukul 6.45 sampai 7 waktu Indonesia bagian Barat sebanyak 902 kendaraan. Nah, fluktuasi ini merupakan puncak kenaikan atau eh, interval waktu yang mencetak rekor kendaraan terbanyak.
gitu. Selanjutnya yaitu fluktuasi pada arah Pamularsi menuju ke Aligarang. Yang ini terjadi pada pukul 6.30 sampai 6.45 waktu Indonesia bagian Barat sebanyak 1.229 kendaraan. Nah, fluktuasi volume lalu lintas di ruas jalan Kaligarang menuju Pamularsi maupun Pamularsi menuju Kaligarang dan dua arah. Jadi ini merupakan grafik gabungan ya dari tiga komponen ini, yaitu arah Kaligarang menuju Pamularsi, Pamularsi menuju Kaligarang maupun dari dua arah. Dari grafik ini bisa kita lihat bahwa peningkatannya cenderung sama ya, yaitu pada pagi, siang, dan sore hari. Namun yang siang ini tidak terlalu tinggi setinggi pagi dan sore hari ya. Di sini kita bisa lihat bahwa fluktuasi tertinggi itu terjadi pada arah Jalan Pamularsi sampai menuju Jalan Kaligarang. Nah, selanjutnya split distribution. Split distribution merupakan penyebaran komposisi kendaraan yang melintas di suatu ruas jalan. Sederhananya, ini adalah perbandingan komposisi kendaraan dalam satu ruas jalan berdasarkan jalurnya. Oke, kita lanjut. Proporsi kendaraan. Nah, dari split distribution itu didapatkan proporsi kendaraan per arah jalan. Misal dari Kaligarang menuju Pamularsi, lalu Pamularsi menuju Kaligarang. Nah, di sini tuh proporsi kendaraannya berdasarkan jenisnya. Jadi misalnya di sini ada paling tinggi terlihat di split distribution-nya itu atau di diagramnya itu adalah sepeda motor mencapai 76% dari jumlahnya. Lalu mobil pribadi 20% dari jumlah kendaraannya, dari volume kendaraannya. Yaitu proporsi kendaraan yang terjadi pada arah Jalan Pamularsi Raya menuju Kaligarang dalam presentase. Nah, pada arah ini sepeda motornya lebih tinggi daripada arah Kaligarang menuju Pamularsi. Beda 1% saja, yaitu 77% sepeda motor dan 19% mobil pribadi. Namun sama-sama ya, dari kedua arah tersebut, yang paling tinggi merupakan sepeda motor dan yang kedua mobil pribadi. Selanjutnya, kita kepada survei yang kedua, yaitu kecepatan kendaraan. Nah, pada survei ini, kami melakukan di tempat yang sama, yaitu Jalan Pamularsi Raya, depan SMP N2 Kesatrian, pada Selasa 13 September 2022 dari pukul 11 sampai 14.30. Nah, di dalam pengambilan data kecepatan ini ada dua cara pengambilan data dan tiga cara pengolahan data. Yang pertama yaitu konvensional. Nah, yang konvensional ini sebetulnya ada dua cara, yaitu yang menggunakan cermin dan yang menggunakan dua pengamat. Nah, kami menggunakan yang dua pengamat, yaitu manual dengan dua pengamat berdiri pada jarak tertentu. Yang kedua adalah otomatis. Otomatis ini menggunakan aplikasi Smart Speed di handphone. Nah, untuk cara pengolahan data yang pertama pada data konvensional ini, karena yang kita dapatkan adalah waktu, jadi kami mengolah dulu data waktu yang kami dapatkan, lalu kami jadikan data kecepatan dengan jaraknya dibagi waktu tempuh yang kami dapatkan. Misal jaraknya 50 meter. Berarti 50 meter dibagi waktu per kendaraan yang melintas. Gitu. Misal yang melintas ada 3 motor pada jarak 50 dalam waktu yang sama. Berarti tinggal 50 dibagi kecepatan yang sama.
waktu yang sama dari ketiga motor itu. Misal 3 motor itu lewat sama-sama 3 detik, berarti langsung dibagi 3 dan ditaruh pada perhitungan 3 motor. Gitu. Yang kedua adalah otomatis. Otomatis ini mencari rata-rata kecepatan dari hasil data kecepatan di aplikasi. Jadi ini kami menggunakan aplikasi pada handphone, lalu ada kendaraan lewat, kami tekan, kami arahkan, lalu akan keluar kecepatannya. Yang ketiga ada MKJI. MKJI ini menggunakan ketentuan dari MKJI. Jadi itu nanti udah ada ketentuannya untuk mobil itu, misal berapa untuk LV berapa, HP berapa, MC berapa. Terus nanti ada dibagi per tipe jalan juga. Nah, kita masuk ke yang konvensional. Nah, konvensional ini untuk arah Kaligarang menuju Pamularsi, MC atau motorcycle itu eh, kecepatan rata-ratanya adalah 39,84 km per jam. Nah, untuk yang LV atau mobil-mobil sedang, yaitu 32,47 km per jam. Lalu untuk yang kendaraan berat atau HP didapatkan hasil 22,47 km per jam. Batas waktunya sama ya, karena ini merupakan jalan kota, maka batas waktunya yaitu 50 km per jam. Nah, untuk arah Pamularsi menuju Kaligarang, motorcycle atau ya kendaraan bermotor itu 42,88 km per jam. LV kendaraan mobil pribadi atau yang sedang itu dia 32,47 km per jam sama rata-ratanya dengan yang dari arah Kaligarang menuju Pamularsi. HP didapatkan hasil 27,16 km per jam. Nah, untuk yang otomatis, sama juga batas kendaraannya. Batas kendaraan ini merupakan ketetapan ya. Jadi, batas kecepatan kendaraan itu tergantung pada kelas jalannya atau status jalan. Jadi, kalau misal itu jalan kota, berarti dia kecepatan maksimumnya adalah 50 km per jam untuk semua kendaraan. Yang untuk yang data otomatis ini, arah Kaligarang menuju Pamularsi, MC didapatkan 45,2 km per jam, LV 41,1 km per jam, HP 29 km per jam. Dan yang untuk arah Pamularsi menuju Kaligarang didapatkan motorcycle 42,1 km per jam. Lalu yang LV 35,9 km per jam dan yang HP 20 km per jam. Ini merupakan tabel rekap kecepatan rata-rata otomatis dari setiap jenis kendaraan. Kalau tadi cuma MC, LV, dan HP, ini lebih diperinci lagi, yaitu ada sepeda motor, mobil, MPU, dan lain-lain. Dapat dilihat di sini kecepatan rata-ratanya per ruas. Ini dari ruas Jalan Kaligarang menuju Jalan Pamularsi Raya, dan yang ini dari Pamularsi Raya menuju Kaligarang. Kecepatan tertinggi sama-sama didominasi oleh sepeda motor ya di sini. Nah, selanjutnya yaitu MKJI. Nah, MKJI ini kita menghitung menggunakan rumus yang udah ada ketentuannya juga dari MKJI, dan itu didapatkan dari tipe-tipe yang di bawah ini, yaitu ada tipe jalannya, lebar jalurnya, hambatan sampingnya, penduduk jiwanya, ini berpengaruh untuk perhitungan di MKJI. Nah, tipe jalan dari Jalan Pamularsi yaitu 4/2 atau 4 lajur, 2 arah dengan median. Terus lebar jalurnya itu 3,5 meter, hambatan sampingnya sekolah dan niaga. Dengan curb 0,2 meter. Penduduk atau jiwa di Kota Semarang yaitu 1,6 juta jiwa. Jadi didapatkan hasil 50,05 km per jam. Ini kalau dibulatkan pas dengan batas kecepatan maksimum yaitu 50 km per jam. Lanjut adalah persentil data kecepatan kendaraan. Nah,
Metode kecepatan persentil ini adalah cara untuk mengetahui batas kecepatan yang ideal pada ruas jalan berdasarkan rata-rata kendaraan, yang mana kecepatan 85% pengemudi dianggap sebagai kecepatan aman tertinggi untuk ruas jalan tersebut. Jadi tuh nanti bakal ada grafik. Nah, grafiknya itu nanti kita ukur 85% dari grafik kecepatan itu kira-kira kecepatannya di bawah berapa? Apakah melebihi batas kecepatan maksimum atau di bawah batas kecepatan maksimum? Gitu. Nah, yang 85% ini yang dianggap aman. Persentil 85 untuk arah Kaligarang menuju Pamularsi. Maaf, ini arahnya agak tidak tepat ya. Nah, ini didapatkan hasil yaitu 47. Ya, 47 km per jam. Nah, ini merupakan arah dari Pamularsi menuju Kaligarang. Dan ini tabelnya. Nah, ini saya ambil dari yang otomatis untuk yang Kaligarang menuju Pamularsi, dan yang Pamularsi menuju Kaligarang saya ambil yang konvensional. Selanjutnya pejalan kaki. Yang pertama volume pejalan kaki. Jadi volume pejalan kaki ini dibagi dua ya. Yang pertama yang menyusuri, yang kedua yang menyeberang. Nah, yang ini adalah yang menyusuri. Volume pejalan kaki dalam satu lintasan atau biasa kita sebut pejalan kaki menyusuri, berarti pejalan kaki dengan arah sesuai tanpa memotong jalan. Arah sesuai tanpa memotong jalan di sini dimaksudkan yaitu misal dari arah Kaligarang menuju Pamularsi. Nah, orang berjalan kaki di trotoar arah situ, maksudnya maaf, arah Kaligarang menuju Pamularsi itu sejalan tanpa ada menyeberang menuju arah sebaliknya gitu. Nah, selanjutnya adalah volume pejalan kaki yang menyeberang. Volume pejalan kaki yang melakukan penyeberangan atau biasa kita sebut dengan pejalan kaki yang menyeberang berarti memotong ruas yang dapat menghambat lalu lintas. Nah, kita kan kalau menyeberang berarti kan dari titik A menuju titik B, yaitu titik awal menuju tujuan. Nah, itu kan berarti kan melewati dari dua arah tersebut ya. Nah, itu makanya bisa menjadi hambatan bagi lalu lintas. Karena kita berada di jalan yang dipakai untuk kendaraan gitu. Akan melewati itu. Nah, ini merupakan tabel hasil hasil dari survei menyusuri dan menyeberang. Pada yang menyusuri, arah Kaligarang menuju Pamularsi itu lebih tinggi mencapai 87, sementara Pamularsi menuju Kaligarang itu hanya 13. Ini terjadi karena pada arah Kaligarang menuju Pamularsi itu kan tadi ada sekolah ya, SMP Kesatrian 2. Nah, karena kami survei pada waktu pagi hari, tepatnya pukul 6.40 sampai 7.40. Nah, itu waktu di mana anak-anak sekolah berangkat menuju sekolah atau waktu masuk sekolah. Jadi, pada jam ini terjadi kenaikan yang menyusuri atau pejalan kaki karena banyak anak-anak yang berjalan menuju gerbang sekolahnya. Selanjutnya, yaitu yang menyeberang. Nah, yang menyeberang ini lebih tinggi dari Pamularsi Raya menuju Kaligarang karena yaitu tadi ada banyak orang yang ingin menuju ke sekolah tersebut gitu, sehingga dari arah yang berseberangan itu, dari arah Kaligarang menuju dari arah Pamularsi Raya menuju Kaligarang itu menyeberang ke Kaligarang menuju Pamularsi untuk ke sekolah. Nah, data faktual jalan. Data faktual jalan dari jalan yang kami survei yaitu jalan Pemularsih Raya, yaitu lebar trotoarnya 3,1 meter, kerebnya 0,2 meter, dan sudah ada pohon peneduh, tempat sampah juga rambu pejalan kaki. Namun bisa dilihat di sini rambunya dicoret-coret ya, serta ada rusak di trotoar. Rekomendasi penanganan. Nah, rekomendasi penanganan ini ada dua, yaitu yang untuk kecepatan dan yang untuk pejalan kaki. Nah, yang untuk kecepatan ini, eh,
rekomendasi dari kami yaitu pemberian rambu lalu lintas berupa rambu di larang parkir di sepanjang Jalan Pamulasi Raya serta rambu batas kecepatan maksimum yaitu 50 km per jam di sepanjang Jalan Pamulasi Raya. Untuk pemberian rambu lalu lintas di larang parkir ini karena di sepanjang Jalan Pamulasi Raya banyak yang parkir sembarangan. Entah itu untuk menuju kantor yang di samping yang berada di pinggir jalan atau yang ingin membeli makanan di warung kelontong. Nah, ini merupakan sketsa atau gambaran untuk rekomendasi penanganan kecepatan. Mohon maaf, ini salah. Ini hanya contoh untuk rambu batas kecepatan. Namun batas kecepatan kami yaitu 50 km per jam untuk jalan kota. Oke, selanjutnya yaitu rekomendasi penanganan fasilitas pejalan kaki. Nah, untuk rekomendasi yang kami dapatkan yaitu yang pertama, diberikan zebra cross atau fasilitas penyeberangan lainnya dan diberi pelikan. Berdasarkan perhitungan yang kami dapatkan, eh, hasil dari PV kuadrat yang kami dapat dari perhitungan itu mencakup untuk diberikan pelikan di depan di arah Jalan Pamulasi Raya. Selanjutnya yaitu diberi rambu peringatan banyak anak sekolah karena di sana ada SMP Kesatrian 2 yang tentunya banyak yang akan menyeberang dan banyak anak sekolah yang akan melewati jalan tersebut. Serta dilarang parkir di sepanjang jalan dan trotoar, terus warning lamp dan rambu tanda penyeberangan. Maksudnya yang ini adalah contoh rambu tanda penyeberangan. Selanjutnya, diberikan lampu pedestrian. Lampu pedestrian ini contohnya yang di samping sini, yaitu seperti lampu taman untuk menyinari trotoar. Selanjutnya, penertiban hambatan samping berupa eh, pedagang kaki lima maupun orang yang parkir sembarangan. Nah, ini merupakan gambaran untuk eh, zebra cross serta rambu-rambu lalu lintasnya. Ini zebra cross tepat diberikan di depan SMP 2 Kesatrian karena di sana banyak yang menyeberang berdasarkan hasil dari survei kami. Nah, ini merupakan apresiasi saya untuk teman-teman saya yang sudah melakukan survei serta Pak Farhan yang sudah membimbing saya. Oh ya, sebelumnya mungkin itu saja hasil dari presentasi laporan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk eh, kesan dan pesan mengikuti mata kuliah ini yaitu saya jadi dapat pengalaman survei langsung turun ke jalan. Itu asik dan menambah pengetahuan juga. Serta saya jadi tahu bagaimana mengolah data dan jalan yang baik, tentunya jalan yang memanusiakan manusia, yang untuk pedestrian, karena banyak jalan di Indonesia yang hanya memberi trotoar itu paling tidak sampai 1,5 atau pas 1,5. Sementara banyak hambatan-hambatan hingga tidak dapat dilalui oleh para pejalan kaki itu sendiri, serta kurangnya rambu-rambu lalu lintas yang ada di jalanan Pamulasi Raya. Saya jadi tahu, saya jadi bisa belajar. Nah, pesannya tidak ada sih Pak, cuman mungkin eh, apa ya, udah baik kok, eh, udah enak ngajarnya dibanding dosen yang tidak mau masuk karena Bapak rajin masuk. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.